Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bestari Reski, NIM 1601091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai invertebrata laut dan akan membahas jurnal yang berjudul Isolation and Characterization of 16 Polymorphic Microsatellite Loci for the Asian Green Mussel Pernaviridae. Terlebih dahulu kita ketahui apa itu invertebrata laut. Invertebrata laut adalah hewan multiseluler yang tidak memiliki kolom tulang belakang dan hidup di lingkungan laut. Nah, invertebrata sendiri terdiri dari beberapa jenis, ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Porifera merupakan hewan yang berpori, hidup di laut dengan bentuk tubuh seperti tumbuhan atau tabung berpori yang melekat pada suatu dasar laut dan dapat berpindah tempat dengan bebas. Sumber makanan porifera adalah bakteri dan plankton. Kemudian ada Coelenterata. Coelenterata hidup di laut, hanya beberapa jenis yang hidup di air tawar, termasuk hewan metazoa yang bersifat diploblastik. Bentuk tubuhnya simetri radial, tidak memiliki anus, sehingga sisa makanan dikeluarkan dari mulut dengan cara dimuntahkan. Reproduksinya berlangsung secara seksual dan aseksual. Kemudian ada Platyhelminthes. Memiliki struktur tubuh yang pipi, ada yang berbentuk seperti pipa, lunak, dan tak bersegmen. Susunan tubuhnya simetri bilateral, tidak memiliki sistem peredaran darah dan respirasi. Alat pencernaannya belum sempurna, umumnya hanya mempunyai mulut dan tidak memiliki anus. Kemudian ada nematoda, bentuknya bulat, panjang tak bersegmen, contohnya ada cacing giling. Hidupnya bebas atau parasit. Semua anggotanya bereproduksi secara seksual. Cacing betina pada umumnya berukuran lebih besar dibandingkan cacing jantan. Tubuhnya tertutup dengan lapisan kutikula. Kemudian Annelida. Annelida ini tubuhnya bersegmen-segmen. Pernafasan biasa dilakukan oleh seluruh permukaan tubuhnya. Memiliki alat gerak berupa rambut atau seta yang terdapat di permukaan kulit. Kebanyakan ditemukan di daerah tanah gembur dan tumpukan sampah tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada Mollusca. Mollusca ini memiliki tekstur yang lunak, simetris bilateral, dan tidak berruas-ruas. Mollusca memiliki mantel yang dapat membuat cangkok dari bahan kalsium karbonat dan kelenjar lendir. Bersifat kosmopolit, artinya dapat dijumpai di berbagai tempat, yaitu darat, air, laut, daerah panas sampai daerah dingin. Sudah memiliki sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem saraf, sistem reproduksi, dan sistem otot. Selanjutnya ada Arthropoda. Arthropoda dapat ditemukan di mana-mana, antara lain di air, di darat, dalam tanah, dan ada juga yang hidup sebagai parasit pada hewan dan tumbuhan. Bereproduksi secara seksual, tetapi ada juga beberapa hewan yang melakukan partenogenesis. Tubuhnya terdiri atas kepala, dada, dan abdomen, dengan kaki berruas-ruas, merupakan hewan bilateral simetris. Arthropoda memiliki sistem pencernaan yang sempurna, mulut sudah dilengkapi dengan rahang serta memiliki anus. Kemudian ada Echinodermata. Echinodermata, semua anggota hewan ini hidup di laut. Bentuk tubuh dewasanya adalah simetris radial. Kulitnya terdiri atas lempeng-lempeng kapur dengan duri-duri kecil pada permukaannya. Memiliki kaki bulu yang disebut kaki ambulakral. Nah, selanjutnya kita masuk ke jurnalnya.
Jurnal yang berjudul Isolasi dan Karakterisasi 16 Lokus Mikrosatelit Polimorfik untuk Kerang Hijau Asia Pernaviridis. Kita ketahui dulu kerang hijau Pernaviridis atau dikenal sebagai green mussels adalah binatang lunak atau moluska yang hidup di laut, bercangkang dua dan berwarna hijau. Kerang hijau Asia Pernaviridis adalah spesies ekologis dan ekonomis yang berlimpah. Nah, di dalam penelitian ini akan dikembangkan 16 penanda mikrosatelit polimorfik baru yang menggunakan Illumina platform MISEX. Kerang hijau sendiri diperoleh dari Sungai Kaohsiung di Taiwan. Berikut ini klasifikasi dari kerang hijau, di mana kerajaannya Animalia, filumnya Mollusca, kelas Bivallia, subkelasnya Pteriomorphia, ordo Mytiloida, famili Mytilida, genus Perna, dan spesies Pernaviridis. Nah, di dalam suatu penelitian tentu dilakukanlah beberapa proses atau teknik-teknik, diantaranya ada teknik isolasi. Berikut adalah teknik isolasi. Nah, kemudian ini adalah hasil yang disajikan dalam bentuk tabel. Hasil ini merupakan pengujian yang dilakukan menggunakan metode PCR. Nah, dari hasil yang diperoleh, 34 dari 39 lokus yang ditargetkan menghasilkan produk dengan ukuran yang diharapkan. Dari 39 lokus yang awalnya disaring, 27 atau 69% menghasilkan produk PCR dengan pita yang jelas dan tampak polimorfik setelah elektroforesis gel agarosa. Dari ini, 16 lokus menghasilkan genotip dapat dinilai secara konsisten. Jumlah alel per lokus berkisar antara 4 hingga 15 dan heterozigositas yang diamati dan diharapkan berkisar antara 0,22 hingga 0,91 dan 0,25 hingga 0,92. Nah, masing-masing ini disajikan pada tabel yang tersaji. Semua lokus berada di hard di equilibrium Weinberg dan tidak ada bukti di sequilibrium keterkaitan antara setiap pasangan lokus. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.